Apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Aku berharap dimanapun teman-teman berada selalu diberkati Tuhan dan selalu dilindungi Tuhan ya teman-teman. Nah teman-teman, walaupun kita itu beribadahnya online, teman-teman harus rutin dalam beribadah online setiap minggunya ya teman-teman. Ya teman-teman, kita serukan ya kita Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita, tepuk tangan Yesus, yes, sus, Yesus, yes. Ya teman-teman, kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah online. Tuhan berkati agar ibadah online kami kali ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ya doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita naikkan satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Yuk teman-teman, kita tepuk tangan dan bangkit berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu lagu pujian, Bapakku Datang.
hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tidak berhenti memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, kami
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar firman-firman yang kami telah dengar dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, nah doa kami mengucap syukur, haleluya, amin. Halo adik-adik, anak-anak Joyful Kid, jumpa lagi dengan Kak Donald dalam ibadah Joyful Kid Taman Palem Lestari ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, yuk sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, seperti biasa ya, kita harus memulai dalam doa. Yuk adik-adik lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Yuk berdoa yuk sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur bisa sehat, bisa segar, bisa kuat. Dan hari ini kami mau datang beribadah. Kami sudah memuji-muji nama Tuhan, dan saatnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan dalam cerita yang akan kami dengar hari ini. Tuhan tolong supaya kami mengerti dan juga kami bisa menjalani apa yang Tuhan ajarkan kepada kami lewat cerita firman Tuhan hari ini. Mari Roh Kudus tolong kami supaya bisa menghormati ibadah ini, mengikuti sampai selesai. Dan biarlah kami sungguh-sungguh dapat menyenangkan Tuhan lewat ibadah hari ini. Mari Tuhan, Engkau memberkati firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk dengar cerita firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Nah, Kak Donald mau lihat dulu semangatnya adik-adik ini yang mau dengar cerita kakak nih. Anak Joyful Kid, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Donald hari ini mau bercerita masih sama ya adik-adik, nyambung cerita Kak Donald sebelumnya. Masih ingat gak nih tema kita tentang apa? Sukacita dalam belajar. Nah, yang kita pelajari apa adik-adik? Kita belajar tentang olahraga. Nah, kali ini olahraga apa adik-adik, masih ingat? Ya, olahraga berpacu kuda ya adik-adik ya. Nah, kita mau belajar adik-adik dari kuda. Kalau sebelumnya Kak Donald cerita, kuda dari sisi negatifnya, kuda dari sisi jeleknya. Ya, masih ingat nggak adik-adik? Ya, ada istilahnya kuda bagal. Nah, itu kuda bagal itu kan, waduh susah diatur ya adik-adik ya. Itu keras ya, itu bandel ya adik-adik ya. Nah, kita nggak boleh seperti itu adik-adik ya. Itu sisi jeleknya dari kuda ya. Dia bisa liar, dia bisa keras kepala, dia bisa nggak nurut, nggak mau denger-dengeran. Susah diaturnya adik-adik ya. Jangan sampai kelakuan kita, sikap kita seperti kuda bagal adik-adik ya. Kita kan anak joy, anak joyful. Jadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, anak yang mau diatur, dididik ya sama Tuhan, sama orang tua, juga guru-guru di sekolah. Nah, kali ini kita mau ambil yang bagusnya dari kuda. Nah, adik-adik, sekarang Kak Donald mau coba nih salah satu nih adik-adik yang bagusnya dari kuda. Tahu nggak apa? Kak Donald mau coba ngetes adik-adik, mau balapan sama kuda. Kira-kira menang siapa yo? Siapa yang kalian setuju Kak Donald yang bakal menang lomba lari lawan kuda? Ya, kok nggak ada yang angkat tangan? Kak Donald kan jago lari nih, semangat larinya. Kan Kak Donald gede nih. Kak Donald kan orang dewasa nih, masa sama kuda kalah? Ayo adik-adik, siapa yang bilang bahwa lawan kuda Kak Donald kalah? Ya, Kak Donald kok nggak didukung sih? Sedih deh, nggak ada yang dukung Kak Donald. Masa Kak Donald kalah sama lari lawan kuda? Kita coba ya adik-adik ya. Kak Donald kali ini mau kejar kuda. Kira-kira Kak Donald sanggup nggak nih? Bisa menang nggak adik-adik? Coba ya adik-adik ya. Oke. Kak Donald akan kejar kuda. Wah, siap adik-adik ya. 1, 2, 3. Wah, itu kudanya sudah ada di depan Kak Donald. Wih, Kak Donald bisa lari tuh. Wah,
guys. Ayo. Waduh. Kudanya kenceng sama larinya adik-adik. Aduh, wah Kak Donald harus kenceng lagi. Wah, lari kenceng. Waduh. Ya, aduh, adik-adik, ternyata capek. Nggak sanggup Kak Donald kejar kuda adik-adik. Aduh, sampai jatuh tuh tadi Kak Donald tuh. Aduh, kudanya udah kabur lagi adik-adik. Ya, memang nggak bisa adik-adik lawan kuda. Aduh, nggak mungkin. Kecuali Kak Donald pakai motor kali adik-adik ya. Pakai mobil nggak bisa kejar-kejaran itu. Kalau cuman ngandalin kekuatan lari, aduh, nggak sanggup adik-adik. Iya. Ternyata itulah kelebihan kuda adik-adik. Dia itu apa? Cepat. Larinya kenceng adik-adik. Wah, keren ya kuda ya adik-adik ya. Larinya itu, kecepatannya itu diperkirakan ya 70 sampai 80 km per jam. Wah, udah mau sampai 100 km per jam tuh adik-adik larinya kuda. Itu kayak di jalan tol itu kalau naik mobil 100 km per jam tuh kencang adik-adik. Ya kuda mungkin nggak sampai 100 km per jam, tapi larinya kencang adik-adik. Ya 70-80 km per jam itu udah kencang banget adik-adik. Nah, itu kelebihan kuda adik-adik. Dia cepat berlari. Dia itu kalau lari, waduh, nggak berhenti-berhenti adik-adik. Dia nafasnya panjang, tenaganya kuat adik-adik. Ya, itu kuda. Dia sangat-sangat powerful dalam hal lari. Itu udah jagonya kalau kuda adik-adik. Ya, ditambah lagi dia kuat. Larinya nggak sebentar. Tadi Kak Donald larinya cuma sebentar aja udah capek adik-adik. Ya, memang manusia ada ya yang bisa lari. Ya, kencang namanya lari 100 meter. Tapi kan cuma 100 meter adik-adik. Ya, kalau lari dalam posisi kencang, ya terus lari jarak jauh sampai misalnya 1 kilometer sampai 20 kilometer dengan lari kecepatan tinggi, mampus deh tuh orang. Bisa-bisa langsung bawa rumah sakit adik-adik. Makanya memang ada ya olahraga maraton namanya adik-adik ya. Olahraga maraton memang ada larinya agak-agak kenceng dikit, tapi kan itu bukan lari sprint adik-adik. Bukan lari sprint, lari yang agak-agak pelan-pelan dikit supaya apa? Tenaganya bisa panjang. Sebab kalau lari maraton kan jaraknya lebih jauh daripada lari 100 meter adik-adik ya, atau 200 meter atau 400 meter. Paling-paling yang lingkarin lapangan sepak bola itu adik-adik. Tapi kalau kuda, wah, itu bisa lari yang melintasi segala area adik-adik. Dia bisa lari jarak jauh ya, di padang pasir atau di padang rumput atau di tempat-tempat ya medan yang agak sulit gitu adik-adik ya. Jarak yang jauh, kuda kuat adik-adik. Itu kehebatannya kuda adik-adik. Dia kuat dan dia cepat adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita belajar apa dari sini adik-adik? Kita belajar adik-adik juga harus jadi orang yang cekatan. Kita juga harus jadi orang yang cepat. Cepat apa? Yang pertama, cepat mendengar. Cepat denger-dengeran. Jangan pura-pura nggak denger, pura-pura budek, pura-pura nggak nengok, pura-pura nggak tahu karena asik main handphone. Lagi mami papinya panggil, "Nak, sini mami mau ngomong. Nak, tolong bantu mami. Nak." Dipanggil-panggil sampai 3, 4, 5, 6, 10 kali. Nggak nyaut-nyaut, nggak jawab-jawab. Adik-adik, ayo jangan seperti itu. Kita perlu belajar dari seekor kuda ini. Dia cepat. Ya, mungkin kita kalau lari kalah adik-adik. Tapi kita bisa cepat mendengar kan? Iya, artinya apa? Jangan tunda-tunda. Ayo kita kerjakan dengan semangat. Kita lakukan apa yang diperintahkan orang tua kepada kita. Apalagi adik-adik nih yang sudah mulai belajar sekolah.
belajar online, biasanya suka dikasih tugas kan, suka disuruh oleh miss atau sirnya ya, supaya adik-adik mengumpulkan tugas. Ayo adik-adik belajar supaya kita juga mengerjakan tugas dengan cepat. Jangan lambat-lambat ya adik-adik ya. Belajar dari seekor kuda ini. Kak Donald juga masih belajar juga. Kadang-kadang juga ada kalanya Kak Donald juga mepet-mepet ngerjainnya adik-adik. Karena apa? Bukan karena sengaja, males-malesan, tapi karena ada kesibukan-kesibukan sehingga akhirnya itu bisa ketunda. Apalagi kalau pakai males, waduh itu lebih ketunda lagi adik-adik. Kita sibuk kan ada kerjaan, tapi masalahnya adik-adik kadang-kadang kesibukan itu membuat kita jadi bisa keteteran ya, apalagi kalau belum menunda-nunda pekerjaan. Itu bukan pekerjaan yang mudah adik-adik. Ayo kita belajar sama-sama ya. Kak Donald juga belajar untuk kita cepat respon, cepat dengar-dengaran ya. Itu penting adik-adik untuk kita lakukan ya adik-adik ya. Oke, ini yang perlu kita pelajari adik-adik dari seekor kuda. Dia cepat. Nah, kalau kita mungkin cepat lari pasti kalah, tapi cepat mendengar, cepat mengerjakan tugas, itu kita bisa adik-adik ya. Karena kalau kita sudah selesai lebih awal, kita lebih cepat mengerjakannya, tentunya kan kita akan lebih nggak terburu-buru, nggak tertunda-tunda, kita bisa mengerjakan yang lain, kita lebih punya banyak waktu santai. Jangan santai dulu, baru nanti bergebah-gebah. Nah, kita perlu belajar adik-adik. Ayo, sama-sama yuk adik-adik. Ya, supaya kita menjadi anak yang membawa joyful, oke? Itu yang pertama adik-adik. Nah, berikutnya adik-adik, kita belajar apa lagi dari kuda? Ternyata adik-adik, kuda ini selain karena dia cepat, yang kedua ini adik-adik, kuda itu adalah hewan yang pemberani. Dia nggak ada takutnya. Iya, misalnya adik-adik kalau kita nih mau ngusir ayam, ya ayam ada nih, wah kita pentung-pentung aja, kita takut-takutin pakai senjata, pasti tuh ayamnya kabur, nggak berani lawan adik-adik. Betul nggak? Iya, itu binatang-binatang yang lain rata-rata seperti itu. Apalagi tikus, apalagi kecoa, wah kita sentak-sentakin kaki gini aja tikusnya udah kebirit-birit kabur. Tapi kadang-kadang kitanya yang kabur ya adik-adik ya, kitanya yang takut ya adik-adik ya. Betul nggak? Padahal enggak, itu binatang-binatang itu takut adik-adik. Kita nggak perlu takut kalau ada binatang-binatang seperti itu. Mereka yang harusnya takut sama kita, kan kita badannya lebih gede. Betul nggak adik-adik? Kalau kalian takut pakai senjata, nih contohnya adik-adik. Ya, ini kan ada senjata nih adik-adik. Ya, ini nih bisa buat pukul nih kalau misalnya ada yang binatang lawan gitu ya. Ayo, kalau kita pakai begini, kita pentung-pentung aja pasti takut ya kan? Iya, anjing aja, ya dogi aja pasti akan kabur kalau kita pakai besi begini, kita lawan begitu adik-adik, pasti takut. Apalagi adik-adik kalau misalnya ada senjata tajamnya nih, maaf ya adik-adik ya. Ya ini jangan ditiru ya adik-adik ya. Jangan dikasih contoh, ini kakak cuma buat cerita aja. Ini senjata nih adik-adik, kayak tombak seperti ini. Ini ada ujungnya ya, ini tajam nih, bisa untuk membunuh. Nah, tapi adik-adik kalau kuda nggak takut ada senjata seperti ini, kuda malah berani. Bukannya kabur, dia lari malah lawan adik-adik. Kuda itu pemberani. Ya, makanya kenapa kuda ya satu-satunya hewan yang paling banyak dipakai dalam perang. Memang ada binatang yang lain, tapi kuda itu paling banyak dipakai dalam peperangan. Ya, selain dia memang larinya cepat, ya sehingga kalau kejar musuh bisa cepat sampai, atau kalau kabur bisa cepat selamat karena pakai kuda bisa lari lebih cepat. Tapi dipakainya kuda dalam peperangan karena kuda itu kalau ditunggangin, dibawa naik untuk maju perang, kuda itu berani lawan adik-adik, nggak ada takutnya.
sungai masuk juga, ada air dia masuk juga, ada medan yang berat dia juga bisa tembus, ada orang yang pakai senjata dia malah maju adik-adik. Waduh, hebat itu kuda adik-adik. Apalagi kalau kudanya itu bisa langsung standing adik-adik. Dia berdiri, kakinya digoyang-goyangin. Itu kan kakinya itu keras adik-adik ya, kayak batu itu kalau kena kepala. Waduh, bocor itu adik-adik ya. Kalau ketendang itu badan, wah dia pasti membuat manusia itu bisa terkapar adik-adik, bisa pingsan langsung. Dan kuda itu pemberaninya luar biasa. Mau berapa orang kek di depannya, walaupun kuda itu sendiri, kuda tidak mundur, kuda tidak kabur adik-adik. Kecuali kalau misalnya penunggangnya yang ngendarain kudanya udah jatuh gitu ya, biasanya kudanya kabur sendiri. Tapi selama ada yang menungganginya, dibawa, kuda itu nggak akan berani menjatuhkan orang. Ya, dia akan bawa kemana pergi sesuai dengan yang nunggangin kudanya. Nah, biasanya kalau dalam perang itu adik-adik, ya untuk mengalahkan lawan, kudanya dulu dihajar ya, kakinya misalnya dipatahin dulu gitu ya, atau dijerat pakai tali supaya kudanya guling-guling jatuh sehingga dia bisa lawan musuhnya, kalahkan musuhnya. Tapi kalau masih ada di atas kuda, susah ditaklukkan adik-adik. Itulah hebatnya kuda. Ya, ini kalau kuda nih, kita berhadapan dengan kuda nih adik-adik. Dan kalau Kak Donald kayak begini, dia bukannya malah takut, dia malah berani adik-adik, malah bisa standing melawan dan dia bisa menghadapi orang yang pakai senjata. Wih, coba nih adik-adik ya, kita coba melawan kuda nih adik-adik. Kak Donald melawan kuda pakai senjata. Wah, dia malah berani adik-adik, malah berdiri tuh adik-adik. Wih, wah Kak Donald memang takut adik-adik. Betul nggak? Nah, adik-adik, sebagai anak joyful, kita juga jangan jadi pengecut, jangan jadi penakut, tapi jadi anak joyful pemberani. Kita jangan takut adik-adik. Siapa di sini nih kalau misalnya mau buang air kecil, ya nggak berani sendirian? Ayo. Siapa di sini nih kalau mati lampu malah nangis, teriak-teriak? Ayo, siapa di sini kalau ditinggal di kamar sendirian malah teriak-teriak? Ayo. Ayo adik-adik belajar berani ya. Apalagi adik-adik kita tuh punya musuh loh. Musuh kita bukan orang, bukan binatang, tapi musuh kita setan. Adik-adik berani nggak kalau berhadapan sama setan? Kalau adik-adik melihat setan, adik-adik yang kabur atau setan yang kabur? Ayo, adik-adik harus berani. Kalau misalnya adik-adik ada dikasih lihat setan lewat, adik-adik kita punya Tuhan Yesus dan setan takut kalau mendengar nama Yesus. Adik-adik tinggal lawan aja. Ya, kita nggak pakai senjata, nggak pakai tombak tadi untuk lawan setan adik-adik. Setan mah nggak takut adik-adik sama senjata begini. Ya, ini mah nggak ditakuti sama setan adik-adik. Setan takutnya sama apa adik-adik? Sama nama Tuhan Yesus, sama orang yang beriman kepada Tuhan Yesus adik-adik. Jadi adik-adik, kalau adik-adik punya iman sama Tuhan Yesus, ya pasti setan itu kalah dan kabur adik-adik. Iman kepada siapa? Tuhan Yesus. Percaya sama siapa? Tuhan Yesus ya. Jangan pakai nama Kak Donald. Ya, musir setan jangan pakai dalam nama Kak Donald. Wah, setan mah nggak kabur adik-adik, karena nama Kak Donald nggak berkuasa. Jangan pakai nama papi mami juga, dalam nama papi, dalam nama mami, atau dalam nama Koko, dalam nama Cici, atau dalam nama diri sendiri. Nggak mempan. Ya, yang mempan adalah kalau kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, keluar. Gitu adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi engkau, anyap engkau iblis. Begitu adik-adik. Kalau adik-adik ada ngalamin ya, misalnya tiba-tiba adik-adik bisa melihat setan, kalian harus bisa usir. Ngapain kamu di sini? Ngapain kamu ada di sini? Siapa yang suruh ke sini?
Aku usir engkau dalam nama Tuhan Yesus. Jangan engkau ganggu tempat ini. Aku anak Tuhan. Ada Tuhan Yesus. Nah gitu adik-adik. Berani lawan. Kayak kuda gitu loh. Ya jangan pengecut malah. Begitu ada setan. Ngumpet masuk ke kolong adik-adik. Ya jangan adik-adik ya. Mari kita belajar untuk berani lawan setan. Setan yang takut lihat adik-adik. Bukan adik-adik yang takut lihat setan. Oke? Ya adik-adik ya. Begitu juga adik-adik untuk dosa. Nah, kita juga harus berani lawan dosa adik-adik. Jangan kita kalah sama perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Kita harus berani lawan dosa adik-adik. Kita harus berani hadapi dosa itu. Artinya apa? Artinya kita tidak mau terjebak. Kita tidak mau ikut-ikutan. Kita tidak mau jadi orang yang dikalahkan sama dosa. Tapi dosa yang kita kalahkan adik-adik ya. Itu namanya pemenang. Itu namanya juara. Itu namanya anak yang hebat di dalam Tuhan Yesus. Karena adik-adik berani melawan setan, berani melawan dosa, dan berani melawan apa saja yang menjadi ketakutan-ketakutan adik-adik. Ayo belajar adik-adik. Pasti adik-adik bisa. Karena kita punya Tuhan yang memampukan kita. Oke adik-adik ya. Sampai di sini dulu cerita Kak Donald. Dan Kak Donald ajak adik-adik menghafal ayat firman Tuhan dalam Ayub pasal 39 ayat 25. Ayub pasal 39 ayat 25. Nah, oke adik-adik. Terima kasih untuk perhatiannya adik-adik. Sampai jumpa lagi nanti di cerita-cerita yang akan datang. Dan Kak Donald mau tahu dong adik-adik. Coba adik-adik cerita dong sama Kak Donald. Coba dong adik-adik cerita apa sih yang adik-adik takutin. Ada nggak adik-adik takut? Misalnya takut apa gitu ya. Nah coba adik-adik cerita yuk. Kalau sekarang dulu adik-adik takutnya apa, terus sekarang adik-adik sudah nggak takut lagi. Coba cerita yuk, dulu takut apa nih. Mari kita belajar supaya kita jangan sampai jadi anak-anak joyful, penakut-penakut. Dan takutlah kita adik-adik kalau sampai Tuhan tinggalkan kita. Aduh, jangan sampai adik-adik. Ya, itu sebabnya Daud pernah berkata, "Oh Tuhan, jangan engkau ambil rohmu daripadaku." Karena apa? Karena kalau sampai kita roh Tuhan, ya, nama Tuhan jauh dari kita, waduh, kita ini pasti habis adik-adik dikerjain sama setan. Kenapa? Karena setan pasti gampang masuk dan mengalahkan kita karena kita nggak ada Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kalau adik-adik punya Tuhan Yesus, wah, setan mau ganggu pikir-pikir nih, nggak bisa nih, ini anak ada Tuhan Yesus di dalamnya, dia nggak berani ganggu-ganggu. Apalagi adik-adik punya iman yang kuat, imannya pemberani. Wah, itu membuat adik-adik akan jadi orang yang mengalahkan kuasa-kuasa gelap. Oke adik-adik, yuk sekarang Kak Donald ajak kita tutup dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar dari seekor kuda. Yang baik dari sifat dari kuda ini adalah dia cepat dan dia pemberani. Kami rindu Tuhan, kami juga mau belajar supaya kami cepat dalam hal mendengar, cepat dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga belajar ya Tuhan, supaya kami berani, tidak pengecut, tidak penakut, supaya kami bisa kalahkan iblis dan kuasa gelap, supaya kami bisa kalahkan dosa, kami menang atas dosa, dan kami juga ya Tuhan bisa mengalahkan apa yang menjadi ketakutan-ketakutan kami Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, anak-anak joyful ini, sebab kami anak Tuhan Yesus, kami punya Tuhan Yesus, maka kami jadi orang-orang yang berani, karena di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang bisa melawan kami Tuhan. Tolong kami juga Tuhan, supaya iman kami semakin kuat, kami semakin hari, kami semakin menambah iman kami lebih besar, dan lebih besar lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Inilah doa kami, berkati adik-adik ini dimanapun berada, biar mereka juga selalu membawa joyful dalam rumah kami masing-masing. Akhirnya ya Tuhan, kami mohon turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Hai anak-anak joyful, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati iman percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kita semua. Anak-anak joyful, terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, berkat di dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Sehat selalu dan selalu sayang dan kompak dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Bye.